Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Kami rindu dan percaya pandemi ini sudah semakin membaik. Tetapi yang lebih penting ialah iman kita, kerohanian kita kepada Tuhan juga semakin membaik. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini. Dimanapun saudara berada, dimanapun kondisi saudara, bagaimanapun kondisi saudara, kami yakin dan percaya Tuhan masih beserta dengan kita dan selalu beserta dengan kita. Mari kita memuji Dia. Katakan haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Yeay. Yeay. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di tangan samudra. Tanganku ku angkatkan, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik. Silakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Yes. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, Dia baik, Dia baik.
Dengan apakah kami dapat membalas segala kasih-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu? Engkau telah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Engkau menanggung segala dosa manusia. Engkau sendiri, tapi Kau sanggup Tuhan, dan Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
selama-lamanya Kau Tuhan, selama-lamanya Kau Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah pujian dan sembah kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, pengharapan dan penopang kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu mengubah dan menerobos setiap hati kami. Setiap umat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di ibadah online GBI Arauna Makassar. Sungguh sebuah kesempatan yang indah kalau kita bisa tetap sehat, melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Itu bukan karena kuat dan gagah kita saudara. Bulan ini kita mengambil tema tentang bagaimana membangun kehidupan batin yang kuat sehingga melaluinya bertumbuhlah karakter yang kuat dan sehat, saudara. Hari ini ada banyak orang yang terganggu jiwanya, perasaannya, batinnya, dan tidak sedikit yang juga terganggu imannya. Karena tekanan yang begitu berat. Saya tahu, saudara, bahwa saat-saat ini buat para pengusaha dari sisi ekonomi jauh lebih berat dibanding tahun kemarin yang pandeminya berat. Tapi saya percaya, saudara, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini akan membawa kita kepada kekuatan yang baru sehingga kita tidak kalah tetapi kita berkemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi murid bukan sekedar jadi Kristen. Tuhan mau kita menjadi murid dan kemudian memuridkan. Kenapa saudara? Karena dengan menjadi muridlah kita kan bisa diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Visi GBI secara nasional, organisasi induk GBI Arauna adalah menjadi seperti Kristus. Saudara, ini visi yang luar biasa, sederhana, tapi itu yang dikehendaki oleh surga. Kita menjadi seperti Kristus dan melalui menjadi seperti Kristus, lewat karakter yang ditumbuhkan, iman yang diperkuat, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang unggul. Saudara, sebagai pengantar khotbah pagi ini, tahukah saudara bahwa sebutan Kristen awal mulanya tidak datang dari Yesus. Yesus tidak pernah menyebut muridnya sebagai Kristen. Dia hanya berkata engkau murid. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara membaca di kitab suci maka sebutan Kristen di dalam bahasa Alkitab terjemahan aslinya hanya tercatat 3 kali. Dan tahukah saudara bahwa sebutan Kristen itu juga terjadi bukan di tempat Yesus melayani. Tapi di luar negeri, di Antioquia, di Kisah 11 ayat 26, dikatakan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pertama kali itu di Antioquia. Di mana Antioquia yang dimaksud? Yaitu di Antakya sekarang. Di Turki bagian paling selatan dekat sungai Orontes. Saudara. Kalau saudara pergi ke Turki, saudara menemukan kota Antakya di sana. Disitulah pada zaman itu murid-murid pertama kali disebut Kristen. Dan di Kisah 26 ayat 28, waktu itu Herodes Agripa, mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia berkata di Kisah 26 ayat 28, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen, menjadi orang Kristen. Hampir-hampir kau yakinkan. Saudara tahukah bahwa sebutan Kristen itu biasa ditujukan kepada para pengikut Kristus dari kalangan kafir. Dan awalnya saya pernah mendengar waktu saya masih kecil, bapak saya membaca ensiklopedia. Ternyata itu sebenarnya sebutan olokan, ejekan pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mereka diolok-olok, itu Kristen. Itu sebuah sebutan olokan. Saudara, saya mau katakan, sekalipun itu dulunya olokan, tapi kalau engkau benar-benar mau menjadi murid, engkau perlu bangga jadi Kristen. Hanya muridlah yang layak disebut Kristen. Kalau saudara membaca di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Hanya murid yang bisa disebut sebagai Kristen. Kalau di bahasa aslinya Kristianos. Artinya pengikut Kristus. Ada satu ayat lagi di 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Tadi 2 ayat pertama di Kisah Para Rasul, ayat yang ketiga dari sebutan Kristen itu ada di 1 Petrus 4 ayat 16.
Dikatakan tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menderita sebagai Kristen itu merupakan sebuah kehormatan. Petrus berkata, janganlah engkau menderita karena kau berbuat dosa. Tapi kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah engkau malu, melainkan hendaklah engkau memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau engkau diolok karena imanmu, diolok karena kesalehanmu, diolok karena pelayananmu, melayani Kristus, maka berbahagialah saudara. Karena Alkitab berkata roh kemuliaan ada di dalam hidupmu. Tadi dikatakan menderita sebagai orang Kristen. Saudara, Tuhan tidak pernah menawarkan jalan mulus. Ketika ada orang muda berkata, guru aku mau ikut kemana engkau saja engkau pergi. Dia berkata, serigala punya sarang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, karena di mana-mana ada aniaya dan penolakan. Tuhan berkata kepada murid-murid, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, baru engkau bisa mengikut aku. Tuhan tidak pernah menawarkan kemudahan, tapi satu yang pasti, Dia memberikan janji, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa tahan menderita sebagai orang Kristen. Menderita menghadapi setiap tantangan, diperlukan kualitas iman. Tadi saya katakan hanya dengan menjadi murid, kita bisa memiliki kualitas iman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau masih berpetualang secara rohani, pindah gereja sana, pindah gereja sini, minggu ini di gereja ini, minggu sana di gereja berikutnya. Bertobatlah saudara. Karena saya ragu engkau akan selamat pada akhir kehidupanmu. Tuhan cari murid. Dan menjadi murid akan membuat kita memiliki kualitas iman yang berbeda. Kita memiliki kekuatan hati yang berbeda. Salah satu kualitas iman itu adalah ketabahan hati, saudara. Memiliki hati yang tabah. Kita akan belajar, mari kita belajar tentang topik ini lebih lanjut lagi. Sasaran dari pelajaran ketabahan hati ini adalah agar kita memiliki ketabahan dalam menghadapi berbagai masalah. Hidup itu penuh masalah. Kalau tidak mau punya masalah, kita tidak hidup. Kita memiliki ketabahan untuk tetap setia mengiring Yesus. Ada banyak orang semangat di awal, tapi di tengah perjalanannya mereka kemudian undur dari iman. Dan saya mau katakan, tanamkan ini baik-baik, yang akan menentukan adalah langkah akhir kelak. Tapi kau perlu mengawali langkahmu dengan benar. Dengan beriman kepada Yesus dan tetap setia mengiring Dia. Juga sasarannya adalah agar kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita akan belajar topik ini, mari kita membacanya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat tadi yang kita baca. Tadi dikatakan, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Kita perlu ketabahan hati. Kita perlu memiliki kekuatan. Kalau sudah membaca 2 Korintus 5, maka dari pasal sebelumnya di bagian ayat terakhir, di pasal 4, kita menemukan judul perikop. Judulnya adalah jangan tawar hati. Ya. Juga waktu menghadapi maut. Itu judul Alkitab bahasa Indonesia, judul perikopnya. Jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Saudara ikut Tuhan itu beresiko. Tapi kalau saudara tinggalkan Tuhan itu binasa. Mana yang saudara pilih? Memiliki resiko yang terukur yang kita ketahui. Kita pikul salib, kita menderita karena iman. Atau saudara binasa tanpa berkesudahan. Semua pilihan kita akan membawa akibat. Waktu saudara tidak memilih pun itu sebuah pilihan saudara. Tadi kita melihat ayat tadi. Saudara, ketabahan hati akan membuat kita yang pertama, yaitu kita kuat. Katakan kuat.
Kalau saudara tabah, engkau akan kuat. Tadi di ayat yang ke-6 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara, kita belum rohani sekali. Kita dalam proses. Tapi jangan biarkan tuduhan, pikiran negatif. Itu membuat kita kehilangan iman, kehilangan sukacita. Tadi Paulus berkata, selama kami mendiami tubuh ini memang kami masih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita butuh iman karena kita masih jauh dari Tuhan. Supaya oleh iman itu kita dibenarkan, kita menjadi dekat dan pada satu titik kita selamat pada akhirnya masuk dalam kekekalan kelak. Saudara perhatikan yang saya kasih tanda warna yang berbeda. Tadi ada kata senantiasa. Tuhan berkata senantiasa tabah. Senantiasa itu artinya selalu, selamanya, tidak putus-putus. Jangan kemarin tabah, hari ini enggak saudara. Kita perlu tabah senantiasa di setiap waktu, di semua keadaan. Amin saudara. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan, tekanan hidup, ya sebagian besar sedang mengalami kesulitan di ekonomi karena bisnisnya tiba-tiba menjadi tersendat, terhambat dan mengalami kesulitan. Engkau perlu senantiasa tabah. Di waktu susah engkau tabah, di waktu senang juga engkau perlu tabah saudara. Ada banyak orang jatuh di saat mereka senang. Kesulitan tidak akan menenggelamkan kekristenan, saudara. Semakin ditekan, itu akan semakin kuat, saudara. Tapi seringkali jebakan terjadi pada waktu semuanya nyaman. Kita perlu senantiasa, katakan senantiasa. Tabah artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa aslinya tabah tadi berarti memiliki keberanian yang baik. Yakin, saudara ada banyak orang memiliki keberanian yang tidak baik, itu namanya nekat. Kenapa saudara? Banyak orang berani mati tapi tidak berani hidup. Buktinya apa mereka berani mati? Udah tahu nih makanan ini enggak sehat, nekat saudara. Tetap makan dengan iman, itu keberanian yang nekat saudara. Itu keberanian yang tidak baik. Banyak yang berkata, oh semua dikuduskan dengan iman dan doa. Betul, secara agama, secara iman semua dikuduskan, semua makanan halal saudara. Kalau kita percaya Yesus semua makanan halal. Tapi tidak semuanya berguna saudara. Jangan nekat. Engkau perlu memiliki ketabahan, memiliki keberanian yang baik, memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Itu baru namanya senantiasa tabah saudara. Bukan kemudian kita nekat. Jangan berani mati, engkau perlu berani hidup. Ada banyak orang tidak berani hidup. Karena memang hidup itu lebih berat, saudara. Kita perlu berjuang. Mudah seperti penjahat di sebelahnya Yesus. Di detik terakhir dia diampuni dosanya. Di saat-saat terakhir dia terima Yesus, Tuhan ampuni. Bahkan penjahat di sebelahnya Yesus, dua-duanya sebenarnya mengolok. Cuma yang satunya tiba-tiba berbalik. Dan langsung Tuhan berkata, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Tapi apakah saudara nunggu disalib dulu? Baru mengakui Yesus bertobat? Saudara rugi, mari kita menjadi orang Kristen yang hidup, berani hidup, dan kemudian menjalani hidup itu dengan bertanggung jawab. Kita perlu senantiasa tabah, katakan senantiasa tabah. Saudara. Kenapa kita perlu tabah? Karena tidak ada hidup yang tanpa masalah. Saudara pergi kemana saja, orang kaya susah, orang miskin susah, orang sehat susah, orang sakit susah. Yang gagah susah, yang tidak gagah juga susah. Yang cantik susah, yang jelek apalagi. Saudara saya mau katakan, hidup ini penuh masalah. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, kita perlu senantiasa tabah. Saya berulang kali ngomong gini, jangan suka mengeluh. Oh hidup ini berat, masalahku berat, setiap hari mengeluh. Saudara. Tuhan tanya, kamu mau hidup tanpa masalah? Ada loh. Lalu tiba-tiba kita diingatkan lagu ini. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan lagu ini seringkali dinyanyikannya di dekat liang lahat saudara. Percaya pada Yesus pasti selamat gitu kan. Apakah saudara mau tidak punya masalah? Ya di tempat 1 kali 2 itu di mana pendeta saudara menguburkan saudara. Tapi kalau engkau masih pengen hidup, engkau perlu senantiasa tabah.
supaya engkau bisa mensyukurinya, menjalaninya, dan kemudian menikmatinya bersama Tuhan. Tuhan saudara mau saudara sehat, panjang umur, kuat. Tapi kalau saudara tidak tabah, engkau akan kehilangan banyak berkat saudara. Mari kita jadi orang yang kuat karena kita tabah. Tadi saya katakan ketabahan hati akan membuat kita yang pertama kuat. Yang kedua, ketabahan hati akan membuat kita tetap percaya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang membuat kita hidup karena kita percaya. Walaupun kadang kita percaya yang salah, saudara. Waktu kita minum air di rumah, saudara dengan yakin minum aja, ini air bersih, ini air sehat. Saudara tidak ngecek ke laboratorium kan, itu karena keyakinan. Tapi siapa yang bisa menjamin air di rumah saudara pasti sehat? Ketika saudara belum memastikannya dibawa ke laboratorium. Tapi karena kita percaya saja, air galon itu, air kemasan itu pasti lebih sehat. Kalau air pam enggak sehat, ada kaporitnya, ada ininya. Siapa yang menjamin, saudara? Karena banyak orang yang berpikir menggunakan air yang sehat, mereka tetap kena penyakit. Tapi yang membuat mereka bisa mengerjakan itu, minum dengan yakin karena mereka percaya. Minum dengan aman karena mereka percaya. Percaya itu rasa aman. Sebuah keberanian yang membuat kita bertindak. Sayangnya banyak orang yang justru tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita jadi orang yang tabah supaya kita bisa tetap percaya. Kesulitan yang sedang kita hadapi itu sementara sebenarnya. Jangan memperlama durasinya dengan keluhan, sungutan, dan kehidupan yang tanpa iman. Banyak orang terus mengeluh dan menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang menyalahkan Tuhannya lewat menyalahkan pendetanya, gembalanya, menyalahkan pembimbing rohaninya. Dan apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang tidak tabah akan mudah kehilangan iman. Kita perlu memiliki ketabahan. Saudara. Tadi dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Apa itu hidup di sini? Hidup itu berjalan, beraktivitas. Ini sebuah kata kerja, mondar-mandir ke sana kemari itu dalam bahasanya. Berperilaku. Hidup itu juga bicara tentang sebuah kesegaran, sebuah kekuatan yang membuat kita hidup itu iman. Kalau saudara tidak punya iman, karena saudara tidak tabah hati, maka engkau sedang tidak hidup. Tidak heran saudara, saudara bisa punya apa-apa tapi tidak merasa apa-apa. Enggak ada sukacita, enggak ada kegembiraan, enggak ada kebahagiaan, yang ada keluhan. Enggak pernah puas karena memang tidak hidup. Kalau pagi ini engkau sadar, engkau perlu hidup oleh iman. Mari bangkitlah. Jangan hidup oleh perasaan, digerakkan oleh mood, digerakkan oleh logika. Seberapa banyak orang yang hari-hari ini orang pintar tapi stres. Orang yang perasaannya turun naik lebih stres lagi. Saudara. Mari kita belajar jadi orang yang tetap percaya karena engkau tabah. Kalau pagi ini engkau sedang mengalami kesulitan, tetaplah tabah. Karena lewat ketabahan itu engkau bisa tetap percaya kepada Tuhan. Tadi dikatakan karena percaya. Yang membuat hidup kita, yang menggerakkan hidup kita seharusnya adalah iman. Bukan perasaan, bukan mood. Karena orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan. Ini yang menyembuhkan saya di 2003. Saya dulu orang yang sangat moody sekali. Saudara, ketabahan hati yang membuat yang pertama kuat, yang kedua membuat kita tetap percaya. Yang ketiga akan membuat kita merindukan Tuhan. Saudara. Orang yang tidak tabah itu enggak rindu Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus memiliki kerinduan akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tabah. Orang yang tabah akan lama-lama rindunya kepada Tuhan. Bukan rindu kepada yang lain, yang sementara. Ada satu ayat yang sering kita nyanyikan. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku
ku rindu menyembahmu. Waktu kita nyanyi lagu ini, saudara, sebenarnya lagu ini terinspirasi dari Mazmur pasal 42. Mari kita baca. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, pemazmur berkata, aku rindu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kenapa sungai yang berair, saudara? Dia tidak hanya rindu segelas air, dia rindu sungai yang berair. Ada banyak orang memuaskan dirinya hanya dengan segelas air, sehingga dengan begitu mudahnya dia dahaga lagi. Pengen minum lagi udah gak ada. Tapi pemazmur merindukan Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Ada apa dengan rusa, saudara? Saudara, waktu saya membaca referensi, kenapa digambarkan kehausannya seperti seekor rusa merindukan sungai yang berair. Saudara dikasih Tuhan, seekor rusa itu tidak hanya suka makan di dekat sungai yang berair untuk sekedar dia bisa minum. Ternyata sungai itu menjadi tempat perlindungannya dari para pemangsanya. Ketika dia dikejar-kejar oleh pemangsa, dan kemudian dia kehilangan tenaga, maka dia akan masuk ke sungai yang berair itu, lalu menahan napas supaya tidak kelihatan, menghilangkan jejaknya. Saudara dikasih Tuhan, ketika dia tidak punya kekuatan, maka rusa itu akan mengandalkan aliran sungai itu untuk meniadakan jejaknya. Dan ketika dia masuk ke dalam menyelam, menahan napas selama mungkin agar tidak terlihat, maka pemburunya berpikir, oh udah enggak ada, dia pergi. Bukan cuma itu, rusa juga akan sangat hati-hati untuk tidak menginjak ranting-ranting yang di dekat sungai itu supaya pemburunya tidak tahu kemana dia perginya. Dia tidak akan menyentuh dahan yang ada di sekitar, dia akan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian pemburunya. Sungai yang berair itu ternyata juga menjadi tempat perlindungan bagi si rusa tadi. Saudara, rindukah engkau akan Tuhan pagi ini? Karena kerinduan akan Tuhan itu yang menyegarkan jiwamu. Engkau mungkin lelah, engkau mungkin terbeban berat, dan engkau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Tuhan berjanji, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Dan bukan cuma itu, kerinduan akan Tuhan itu juga membuat kita tinggal di dalam perlindungannya. Kenapa kita penuh bahaya? Karena kita tidak merindukan Tuhan. Kita lebih merindukan berkat-Nya. Kita lebih merindukan yang lain selain Tuhan. Sungguh menyedihkan kalau selama pandemi ini tidak mengubah hati kita menjadi semakin rindu akan Tuhan. Saya awal pandemi saya ingat ada ada dua ayat yang terus terngiang. Satunya berkata begini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Masihkah engkau mencari Tuhan sampai hari ini, saudara? Itu yang membuat GBI Arauna tetap hidup di tengah gereja hampir tutup 2 tahunan. Kita sudah mulai onsite. Dan oleh anugerah Tuhan, awal bulan ini kita juga menjalankan onsite setiap minggu. Kita tetap online juga setiap minggu. Supaya orang-orang yang jauh di luar kota sana, mereka tetap bisa beribadah bersama kita. Kenapa kami melanjutkan online program ini? Tahukah saudara, beberapa orang mengikuti ibadah kita secara online bertahun-tahun. Dan mereka menemukan tuntunan Tuhan. Mereka merindukan Tuhan. Makanya tidak heran ada orang-orang yang disegarkan, dikuatkan lewat ibadah ini. Mari kita jadi orang-orang yang merindukan Tuhan. Katakan merindukan Tuhan. Yang keempat, tadi saya katakan di ayat 9 dari 2 Korintus 5. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki ketabahan hati, maka kita memiliki perkenanan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya tabah, katakan tabah hati. Kalau hari ini kau sedang lemah, bangkit kembali saudara. Karena Tuhan mau kita berkenan kepadanya. Makanya tadi kan kami berusaha. Selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha. Saudara. Tadi katakan berkenan, berkenan ini membuat senang hati. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Yesaya 42 ayat 7 atau 437 itu ayat favorit juga. Semua orang yang dijadikan untuk kemuliaanku.
Saudara dijadikan untuk kesenangannya Tuhan. Engkau bisa menyenangkan Tuhan lewat ketabahan hatimu, walaupun kadang-kadang saudara kayak dipermalukan. Sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang alami tekanannya begitu tambah berat, sementara yang tidak sungguh-sungguh hidupnya sembarangan, mereka lebih senang, lebih makmur, lebih gampang semuanya. Saudara, orang ikut Tuhan hidupnya enggak mudah. Tapi percayalah, ujungnya selamat kekal. Tuhan berkata satu kali nanti, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau hari ini kau menghadapi kesulitan, mari pilih tetap berkenan kepada Tuhan. Ketabahan hati itu akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Ayub yang tetap bertekun dalam kesalehannya. Walaupun istrinya udah ngomong, kau maukah kau mau hidup seperti itu terus? Kutuki Allahmu saja, mati saja. Kau sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, kau tetap kena bencana seperti begini. Ayub berkata, masa kita cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan. Sementara yang buruk tidak. Dan ditulis dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Dan Tuhan bisa membanggakan Ayub di depan iblis. Kau lihat iblis, berapa kali kau menghasut aku untuk mencelakakan hambaku Ayub. Sekalipun demikian dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Mari kita jadi orang yang tabah. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, tekanan dan kesulitan, persoalan yang terjadi bukan sebagai akibat kesalahan kita. Itu akan menjadi tangga untuk kita semakin naik, bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Melalui hidup yang tabah, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Maukah saudara menyenangkan hati Tuhan? Pikirkan, maukah saya menyenangkan hati Tuhan lewat ketabahan imanku? Kalau engkau berkata, iya Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Mari tabahkan hati saudara. Tuhan mau kita senantiasa tabah di perjalanan iman kita. Karena di dunia ini sementara saja saudara. Tabahlah sekalipun kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami hal-hal yang sulit seperti ini. Tetaplah tabah saudara. Tetaplah tabah. Karena Allah tetap peduli dan Dia tetap mengerti persoalanmu. Namun kita perlu menyenangkan hatinya lewat ketabahan kita. Amin. Kiranya engkau dikuatkan pagi ini menjadi orang-orang yang tabah. Mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami belajar tentang ketabahan hati supaya kami kuat, supaya kami tetap percaya, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami tetap punya kerinduan senantiasa akan Tuhan. Tuhan, biar kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Pagi ini kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mengakui bahwa tubuh-Mu telah diserahkan dan darah-Mu telah dicurahkan untuk menjadi tebusan bagi kami yang berdosa ini. Dan melalui roti dan anggur dan minuman yang kami pakai pada pagi ini, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kami memiliki hati yang mengampuni. Kami tidak menyimpan kepahitan dan kemarahan, dendam. Tuhan, kami mau buang semuanya itu. Agar kasih karunia Allah bisa terus bekerja di dalam dan melalui kami. Berkati perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kita, saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam Tuhan diserahkan. Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Bahwa roti yang akan kita makan sebentar ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kuasa kesembuhan itu terjadi
Sama seperti ketika bangsa Israel. Mereka makan anak domba Paskah malam itu. Tidak ada satupun yang sakit. Bahkan yang sakit pun kami percaya itu disembuhkan karena sesudah itu mereka keluar dan berjalan kaki menuju padang gurun. Kami percaya kesembuhan massal juga masih terjadi sampai saat ini untuk mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa supaya kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur pagi ini kami bisa beribadah secara online dan juga melakukan perjamuan kudus bersama umat-Mu. Biar kiranya pertolongan Tuhan tercurah. Mereka sedang membutuhkan anugerah, pertolongan Tuhan untuk di semua bidang kehidupan. Dalam keuangan, dalam pernikahan, dalam keluarga mereka atau apapun. Mungkin mereka sedang menghadapi kesulitan dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan kami memohon pembelaan-Mu pagi ini. Nyatakan pembelaan-Mu Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu. Sehingga mereka yang sedang mencoba mencelakakan umat-Mu, mereka sendiri akan mendapat celaka. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biar pengampunan Tuhan terus tercurah. Ampuni dosa bangsa ini. Ampuni hal-hal yang tidak kudus di bangsa ini. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian di Rusia dan Ukraina. Kiranya Tuhan menolong karena konflik di negara itu menimbulkan gelombang kesulitan di berbagai negara. Kami minta campur tangan Tuhan supaya ada perdamaian. Kami juga berdoa supaya pandemi ini berhenti dengan ajaib. Sehingga tidak ada kematian, tidak ada penyebaran virus yang berbahaya. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah pagi ini. Kiranya berkat-Mu tercurah untuk umat-Mu Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tinggal dalam